Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. I love Monday, hari Senin yang sangat luar biasa. Seperti biasa kembali lagi bersama Amarket. Kembali lagi bersama saya Moritz di acara analisa harian kita pada hari ini, hari Senin. I love Monday, 4 Agustus 2025. Di bulan penuh perjuangan, kembali lagi saya memberikan analisa harian supaya kita sama-sama berjuang. Bukan cuman saya, tapi rekan trader juga berjuang dengan sinyal yang akan kami berikan, dengan analisa yang akan kami berikan. Oleh karena itu tetaplah bersama kami. Dan rekan trader jangan lupa terus bersama Amarket, terus subscribe channel ini, terus like video-video kami supaya semakin berkembang channel ini. Karena kalau semakin berkembang artinya kan semakin memberikan semangat untuk saya membuat video-video lainnya. Rekan trader, memulai hari yang sangat luar biasa. Seperti biasa di hari Senin kita akan melihat apa yang terjadi, apa prediksi kami selama 1 minggu yang akan berlangsung ini. Oleh karena itu tetaplah bersama kami. Kita coba lihat prediksi selama 1 minggu ini sebenarnya telah kami buat di analisa mingguan kami yang telah kami posting sebelumnya. Jadi bisa lihat juga di sana. Kita mulai dari indeks dolar Amerika. Indeks dolar Amerika menurut kami masih punya peluang untuk coba naik lagi ke posisi yang lebih tinggi. Ini analisa saya terlalu ketinggian ini sebenarnya ya. Kalau saya lihat, saya mencoba untuk mengoreksi analisa saya. Kemungkinan besar indeks dolar Amerika masih bisa naik lagi ke posisi yang lebih tinggi dengan kekuatan paling tertinggi itu menurut saya bisa sampai di 100.115. Itu adalah level paling tertinggi yang bisa terjadi walaupun masih punya peluang untuk bisa turun kembali lagi ke posisi yang lebih rendah di sekitaran 97.946. Bagaimanakah untuk Euro USD? Untuk Euro USD rekan trader, analisa yang kami bawakan ini menurut kami tinggi juga ini sebenarnya. Analisa yang coba kami tawarkan buat rekan trader bahwa untuk pergerakan dalam 1 minggu ini Euro USD masih tetap punya peluang untuk naik. Analisa kami, kalaupun kenaikan sangat luar biasa, dia akan sampai di 1.16999. Merevisi apa yang terjadi pada analisa sebelumnya 1.176 tapi 1.16999. Dan tetap masih punya peluang untuk bisa jatuh lagi ke posisi yang lebih rendah di seputaran 1.14585 ya, di sekitaran sini ya rekan trader ya. Nah, selanjutnya bagaimanakah untuk pound sterling? Pound sterling pun juga dalam analisa yang coba kami berikan, sebenarnya kami menganalisa bahwa dia ini masih bisa naik. Tapi menurut prediksi kami dan menurut koreksi, revisi yang akan kami berikan buat rekan trader, itu kami merevisi bahwa pergerakan dia ini akan sampai di level paling tertinggi di seputaran 1.33772 dan level paling terendah di 1.31514. Nah, daerah sini rekan trader ya, ini adalah revisi dari apa yang coba kami berikan buat rekan trader semuanya. Selanjutnya rekan trader, kita lihat. Setelah itu kita akan lihat gold. Gold masih tetap dalam posisi di mana pergerakan ini akan coba dilakukan, dan analisa kami merevisi apa yang terjadi, merevisi apa yang telah kami berikan, bahwa dia akan mencoba naik level tertingginya itu masih tetap di 3.424. Tapi level paling terendah di revisi yang akan kami berikan buat rekan trader adalah di seputaran 3.289. Itu adalah revisi yang coba kami sampaikan buat rekan trader semuanya. Dan untuk USD yen Jepang ini revisi yang coba kami tawarkan buat rekan trader adalah kemungkinan dia masih bisa naik dengan ketinggian paling maksimum itu di seputaran 149.305. Daerah sini rekan trader ya, 149.305. Tapi peluang untuk turun pun juga masih sangat besar dengan level terendah di 145.219. Ya, secara garis besar kami mencoba untuk merevisi apa yang terjadi di analisa mingguan kami. Wajar, biasa kalau merevisi itu adalah sesuatu hal yang wajar.
Ya, itu sangat juga dibutuhkan karena pergerakan ini hampir selama 1 minggu. Jadi kami mencoba merevisi apa yang telah kami lakukan di analisa mingguan kami. Tapi pada prinsipnya tetap sama, rekan trader, kalaupun terlalu tinggi ya memang tinggi, tapi apa yang kami tawarkan ini adalah merevisi setelah kami melakukan analisa untuk perdagangan selama 1 minggu yang akan berlangsung. Oke rekan trader, ini adalah plan rencana selama pergerakan 1 minggu. Dan seperti biasa kita akan masuk di judul analisa harian kita. Untuk tema harian kita pada hari ini, kita akan berbicara tentang gold konsolidasi pasca penguatan. Nah ini dia rekan trader, saya pakai ini aja dulu ya. Nah, konsolidasi pasca penguatan. Kenapa saya mengangkat judul ini? Karena rekan trader tahu bahwa pasca non-farm payroll kemarin, bagaimana emas bisa naik sampai posisi yang paling luar biasa tingginya. Sebelumnya kita tahu bahwa dia itu berada di level di bawah 3.300, tapi pasca non-farm payroll bagaimana dia kembali terbang lagi tinggi. Kita bisa langsung lihat di platform. Di sini sangat jelas rekan trader bagaimana pergerakan imbas dari non-farm payroll, di mana pada hari Jumat lalu dia berada di 3.285, tapi setelah itu dia naik hingga menutup pergerakannya itu pada hari Jumat kemarin di posisi 3.363. Dan hari ini pasar memiliki kecenderungan sedikit untuk koreksi. Tadi pagi dia sempat turun di 3.343 dan sekarang berada di 3.354. Ini adalah sesuatu yang wajar untuk rekan trader semuanya karena ini bisa menggambarkan apa yang sedang terjadi sekarang ini. Kita tahu pasca penguatan yang sangat signifikan, impact dari data non-farm payroll di mana datanya itu sebesar 73.000. 73.000 ini artinya membangkitkan semangat lagi untuk The Fed memangkas tingkat suku bunga, walaupun The Fed dalam hal ini Jerome Powell dalam pidatonya menyatakan bahwa semua tergantung dari tarif Trump. Sekali lagi, semua tergantung dari tarif Trump. Oleh karena itu, kita bisa lihat bahwa apa yang terjadi ini juga sangat mempengaruhi terhadap arah pergerakan yang akan terjadi pada emas. Emas dalam posisi sekarang ini wait and see. Salah satu faktor yang ada juga adalah karena tidak adanya kalender ekonomi yang sangat besar dikeluarkan pada hari ini. Nanti mulai besok, data inflasi. Oleh karena itu, emas menyongsong data inflasi agak sedikit mengalami pelemahan. Tapi pelemahan yang terjadi adalah sesuatu yang wajar. Dan kita akan lihat seberapa besarkah data nanti besok, data inflasi mempengaruhi. Karena apabila data inflasi juga sudah agak sedikit mengalami pelemahan, plus data non-farm payroll berada di bawah 100K, artinya bisa menjadi patokan yang sangat luar biasa yang bisa dilakukan oleh The Fed untuk memangkas tingkat suku bunga. Akan tetapi ingat, sampai tanggal 7 nanti baru tarif itu akan benar-benar dilakukan. Kita akan lihat. Karena pergerakan tarif ini masih akan sangat temporer, rekan trader. Amerika masih akan mengadakan perundingan dengan Cina. Dan apabila ini stagnan ya akan membuat masa untuk melakukan pemangkasan semakin jauh. Tapi dengan adanya data kemarin membuat bagaimana pasar bereaksi, pemangkasan tingkat suku bunga yang diperkirakan pada bulan September dalam bentuk berapa persentasinya di The Fed Watch sebesar 50, dia naik menjadi 80. Artinya kemungkinan pasar memprediksikan bahwa itu akan terjadi. Tapi sekali lagi rekan trader, saya mau bilang bahwa kita boleh memprediksikan, tapi segala sesuatu berada di tangan The Fed. Namanya Jerome Powell. Jerome Powell punya kekuatan penuh untuk menentukan apakah dia dipangkas ataukah dia masih tetap berada di sekitaran 4,25 sampai 4,50%. Tapi apa yang terjadi sekarang ini setidaknya bisa memberikan gambaran. Dan memang apabila itu terjadi pada bulan September nanti, emas punya peluang naik bukan cuma sampai ke 3.400, tapi sangat besar untuk menembus 3.500. Dan bonusnya adalah emas bisa mencapai level tertinggi terbaru di atas 3.500-an.
Oke rekan trader, demikianlah tema harian kita. Sekarang kita coba langsung masuk di analisa teknikal. Seperti biasa, kita akan masuk dari indeks dolar Amerika. Seberapa besarkah pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika? Untuk indeks dolar Amerika hari ini, secara garis besar kalau rekan trader lihat bahwa indeks dolar Amerika hari ini pergerakannya dia agak sedikit mengalami penguatan. Dia mencoba dari kejatuhan yang terjadi, tapi menurut saya penguatan ini tidak terlalu kuat-kuat banget rekan trader. Malahan saya bilang bahwa kecenderungan dia bisa terjadi pelemahan. Saya memprediksikan bahwa penguatan ini masih tetap bisa saja terjadi dengan asumsi bahwa dia tidak jauh banget, dia mungkin sampai di 99.208. Tapi sekali lagi hati-hati bahwa peluang untuk turun juga sangat besar dan bisa membuat dia balik lagi ke 98.608. Nah, ini dia. Ini adalah arah pergerakan terjadi pada indeks dolar Amerika hari ini. Sedangkan untuk Euro USD rekan trader, kita lihat pola pergerakan yang terjadi pada Euro USD saat ini. Secara garis besar, Euro USD bergerak sangat luar biasa, tapi potensi pelemahan sepertinya agak sedikit kuat pada hari ini. Tapi sekali lagi hati-hati, segala sesuatu bisa terjadi. Menurut saya potensi pelemahan ini bisa saja terjadi hingga menembus level paling rendah rekan trader di seputaran 1.15219. Tapi sekali lagi hati-hati bahwa peluang penguatan masih tetap besar. Dia bisa kembali lagi naik sampai level ketinggian maksimum rekan trader. Menurut saya bisa hingga menembus level tertinggi di 1.15891. Nah, ini dia. Walaupun sebenarnya masih ada peluang untuk jatuh lebih rendah lagi sebenarnya rekan trader. Dan untuk pound sterling kita lihat bersama-sama pola pergerakan yang terjadi pada pound sterling hari ini. Secara garis besar kalau kita lihat pound sterling bergerak stagnan, tapi menurut saya peluang untuk naik masih sangat besar ya, walaupun peluang melemah juga sangat kuat ya. Analisa saya menyatakan bahwa dia akan mencoba naik hingga 1.33133, tapi kembali lagi bahwa peluang untuk melemah juga sangat besar dan dia bisa jatuh kembali ke level terendah di posisi 1.32245. Sedangkan untuk gold, kita lihat bersama-sama gold rekan trader. Untuk gold hari ini pola pergerakan terjadi pada gold sangat luar biasa. Ada sedikit kecenderungan untuk mengalami pelemahan. Tapi menurut analisa saya kecenderungan pelemahan itu tidak terlalu besar-besar banget ya, kita akan lihat. Tapi kalau memang dia benar-benar melemah, artinya dia bisa sampai di level terendah di posisi 3.331. Itu menurut analisa saya rekan trader ya, bisa saja saya salah, tapi menurut analisa saya seperti kayak gitu. Tapi potensi untuk naik pun juga masih tetap terbuka lebar dan dia bisa naik hingga level paling maksimum di posisi 3.373. Jadi level tertinggi 3.373.77 dan sorry rekan trader, sekali lagi level terendah di 3.331.48. Bagaimana untuk USD yen Jepang? Kita lihat bersama-sama. Pola pergerakan untuk USD yen Jepang hari ini secara garis besar kalau rekan trader lihat USD yen Jepang dia bergerak sedikit mengalami penguatan. Sepertinya dia akan membalas dendam setelah pelemahan yang sangat signifikan pada hari Jumat lalu. Analisa saya kalaupun dia naik sampai level tertinggi bisa menembus level 148.572. Tapi sekali lagi hati-hati bahwa pembalikan arah masih saja bisa terjadi dan dia bisa kembali jatuh lagi keluar dari zona tersebut dan dia bisa turun hingga level terendah di posisi 147.17. Sorry rekan trader semuanya. Oke, kita lanjut. Rekan trader, untuk kalender ekonomi hari ini kita lihat bersama-sama bahwa kalender ekonomi hari ini sepertinya hari ini tidak ada kalender ekonomi yang besar. Secara garis besar pun juga nanti besok baru ada di pukul 20.45 waktu Indonesia bagian Barat akan ada PMI ya, PMI manufaktur. Ini akan coba diluncurkan oleh The Fed ya. Nah, ini harap diperhatikan ya, palingan kalau data-data kecil yang terjadi hari ini
ordernya masih tetap ada, yaitu harga ya seperti 21.00 ada pesanan pabrik. Ya memang tidak terlalu besar lah, tapi setidaknya memberikan gambaran buat rekan trader semuanya. Oke, rekan trader semuanya, demikianlah analisa harian kita. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Rekan trader, jadikanlah analisa ini sebagai acuan untuk trading yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Tapi ingat, kembali lagi, analisa yang paling terbaik adalah analisa yang dimiliki dan dibuat oleh rekan trader sendiri. Sampai ketemu di acara-acara berikutnya. Salam Profit Indonesia.